Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini sekarang kita di Forum Kawanua. Seperti saya informasikan tadi akan hadir beberapa narasumber gitu ya di Forum Kawanua hari ini terkait topik kita Manado dilanda bencana pendengar. Tentunya hari ini saya akan memperkenalkan ada beberapa narasumber yang sudah hadir. Bapak AKB ini ya di sini, Bapak Insinyur Adolf Tamengkel selaku Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara di zona hari ini yang sudah hadir. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini Pak? Baik. Semangat ya hari ini, yang pastinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan juga hari ini ada hadir Bapak Dani Repi selaku Pusat Data Operasi BPBD Sulawesi Utara ya. Selamat pagi Bapak. Tolong didekatkan, ya dekat dengan mic-nya ya Pak ya. Dan yang pastinya nanti juga seperti saya informasikan tadi sebenarnya narasumber kita juga dari AKBP Dr. Alamsyah Parulian Hasibuan SIKMH selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Utara gitu ya. Tapi mungkin dalam perjalanan dan tentunya kita juga masih menunggu beliau untuk hadir di hari ini. Dan tentunya pendengar terkait topik kita di Forum Kawanua Manado dilanda bencana, tentunya Anda juga bisa memberikan opini Anda ya, pertanyaan Anda juga melalui WhatsApp kami atau juga di line telepon kami di 082195835080. Dan tentunya acara ini juga Anda bisa saksikan live langsung dari YouTube RRI Manado dan juga disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz dan juga didengarkan di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik, kita akan bertanya dulu dengan Bapak Insinyur Adolf Tamengkel. Mungkin saya panggil Pak Adolf ya. Ya. Oke, Pak Adolf, kalau kita bisa melihat gitu ya kondisi di Sulawesi Utara, apalagi di cuaca Kota Manado, hujan deras terjadi sejak Januari 21 Maret 2025. Ini menyebabkan banjir dan juga tanah longsor gitu ya. Dan menurut dari data yang kami dapatkan, ini ada 23 titik di Kota Manado, Sulawesi Utara yang mengalami banjir dan longsor gitu ya. Dan bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sendiri mencatat sudah ada 3.103 warga yang mengungsi, kemudian ada 5.327 warga terdampak banjir setinggi 100 sampai 160 cm. Dan sementara ada 150 jiwa juga yang terancam longsor gitu ya. Dan ini data yang kami dapatkan Bapak. Dan kalau boleh tahu gitu ya terkait dengan topik kita hari ini Manado dilanda bencana, kira-kira bisa dijelaskan sedikit Pak tentang kondisi terkini di Manado setelah bencana terjadi dan bagaimana BPBD sendiri merespon situasi ini Pak. Silakan Pak Adolf. Selamat pagi pemirsa yang ada di seluruh provinsi Sulawesi Utara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi teman-teman Muslim. Memang Manado ini pada puncaknya musim penghujan yang biasa tiap tahun itu pada bulan Februari, tapi ini tergeser di bulan Maret ini. Dan memang curah hujan yang begitu tinggi yang terjadi sehingga meluapnya Das Tondano dan Das Sawangan. Sehingga terjadi bencana di sepanjang Das Manado, Das Tondano dan Das Sawangan. Dan juga terdampak di Manado Utara. Kalau Manado Utara itu ada Das Sungai Telawaan. Yang Das Tondano itu kita bersyukur kita sudah ada bendungan kuil yang bisa mencegah. Tapi memang air curah hujan di daerah atas daerah Tondano sana cukup deras sehingga memang bendungan juga kelabakan dan itu yang menyebabkan air agak naik di sepanjang Das Tondano dan Das Talawan itu juga pemirsa tidak ada bendungan memang di atas jadi memang sering terdampak. Itu kalau hujan curah hujan tinggi itu Manado Utara daerah Mahau sana
Baik. sering terdampak karena tidak ada bendungan yang di atas Iya. yang bisa mencegah atau menghambat aliran air yang turun ke daerah Manado. Dan bisa Demikian. diinformasikan kepada masyarakat nih Pak, seberapa besar nih dampak bencana terhadap terhadap masyarakat Manado? Ya, memang bencana banjir melanda Manado, yaitu yang sepanjang das Tondano dan das Sawangan, dan juga ada titik-titik longsor yang daerah ke arah Pamurang, jalan Trans Sulawesi juga terdampak, sehingga tapi langsung koordinasi kita Bu sama balai jalan, sehingga langsung turun alat, dan pada saat ini ruas jalan yang utama itu, karena memang yang ruas jalan itu jalan utama untuk transportasi pangan untuk masyarakat Manado. Oke. Dan kalau boleh tahu ini Pak, bagaimana apakah ada proses evakuasi yang dilakukan juga oleh BPBD gitu ya kepada masyarakat, dan bagaimana distribusi bantuannya kalau misalkan ada bantuan ya Pak? Ya. Jadi pada saat terjadi bencana, saya bersama Pak Gubernur Provinsi Utara, Majen TNI Purnawan Julius Silvanus SE, langsung turun di daerah Mahakam, yang itu juga lewat Das Tondano, dan di daerah Mahau, yang langsung kita turun dan kita memberikan makanan siap saji pada saat itu kejadian terjadi air naik di sepanjang Das Tondano, dan yang Manado Utara yang daerah Mahau. Jadi kita langsung turun dan kita memberikan bantuan, dan juga kita kolaborasi bersama-sama pemerintah Kota Manado, di mana Pak Wali Kota juga langsung turun yang pembersihan longsor di daerah ruas jalan ke daerah Sawangan, Palampa, langsung clear. Jadi kita kolaborasi bersama-sama bersama Badan Bencana Kota Manado. Oke. Apakah ada tantangan terbesar nih Pak pada saat melakukan evakuasi pada saat itu? Memang seringkali karena arus kuat, nah itu yang menjadi tantangan. Tapi ya ini tugas kita. Di daerah Mahakam kita melakukan evakuasi begitu banyak pengungsi, terutama yang anak-anak yang mengungsi, yang kita lewat perahu karet kita ungsikan ke tempat yang lebih tinggi, dan masyarakat Manado ini sangat Untuk Pak Dani Repi gitu ya, selaku ini pusat data operasi BPBD Sulawesi Utara ya. Oke, kalau terkait dengan bencana yang terjadi di Sulawesi Utara, apa yang dilakukan nih Pak oleh Pak Dani Repi dan tim? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa yang dan pendengar yang berada di Sulawesi Utara. Di saat terjadi kejadian darurat baru-baru yang mengalami beberapa titik di wilayah Sulawesi Utara terjadi banjir, kami dari Pusat Data Operasi dan Pengendalian di BPBD Provinsi melakukan tindakan upaya penyelamatan dan evakuasi serta pendataan terhadap masyarakat korban terdampak bencana. Karena data ini sangat penting, kami harus merangkum data dari kabupaten kota, karena dengan data kita bisa melakukan upaya-upaya penanganan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Karena yang terjadi khususnya di Kota Manado, masyarakat yang terdampak banjir itu hampir 5.000-an, yang kena langsung 3.000-an, itu kami harus lakukan secepatnya upaya penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini hal yang sangat penting. Masyarakat korban harus teratasi dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, dan ini bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar itu berasal dari mana saja, dari pemerintah sendiri, dari pihak swasta, BUMN, dan ini semua berdasarkan data. Karena data ini sangat penting yang kami harus rangkum dari kabupaten kota untuk pemenuhan kebutuhan para pengungsi saat itu juga. Namanya juga keadaan darurat, kondisi darurat harus dilakukan sesegera mungkin yang memadai. Di saat bencana terjadi waktu itu Pak, bagaimana nih kita mengetahui mana dulu nih yang harus ditolong? Data-datanya dari mana nih Pak? Dalam penanganan kondisi kedaruratan, terutama paling pertama yaitu penanganan upaya penyelamatan dan evakuasi. Itu sangat penting karena
ketika keadaan darurat terjadi, upaya penanganan, penyelamatan dan evakuasi yang harus lebih dulu sambil kita melakukan kaji cepat. Karena kaji cepat yang menentukan data pengungsi, data jumlah korban, data wilayah terdampak, dan dari semua data itu kita bisa mendapatkan kebutuhan untuk penanganan darurat. Dalam hal ini pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar. Saat yang terjadi bencana waktu itu, apa nih yang pertama yang diberikan bantuan, Pak? Yang paling banyak yang diperlukan oleh masyarakat di lapangan apa waktu itu? Setelah melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi, hari itu langsung didata. Kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado, berapa jumlah korban terdampak, di mana kami harus menempatkan korban terdampak ini dalam status pengungsian. Itu yang harus kami pikirkan lebih dulu. Setelah mereka mendapat pengungsian yang layak, baik di gereja, di puskesmas, di masjid, setelah itu harus kami pikirkan bagaimana upaya penanganan kebutuhan dasar dari mereka, makanan, minuman, kebutuhan sandang dan pangan. Yang paling banyak dibutuhkan apa, Pak, saat di lapangan? Misalnya di saat itu adalah makanan siap saji, air minum. Itu yang paling pertama, paling utama, karena kondisi waktu itu masyarakat butuh makan. Di tengah malam, kondisi juga rata-rata hampir semua wilayah terdampak itu listriknya malam sudah mati kan. Karena memang prosedurnya listrik harus padam karena takutnya ada sengatan listrik kan, karena terjadi genangan. Dan tadi juga di opini publik kita membuka line telepon opini dari masyarakat juga gitu ya. Ada banyak masyarakat yang bergabung juga, dan ada beberapa masyarakat yang mengatakan gitu ya, keterlambatan dari pemerintah gitu ya untuk memberikan bantuan kepada mereka, karena banyak yang membutuhkan bantuan tapi tidak tepat sasaran, malahan di lapangan gitu ya, yang seperti mereka rasakan itu kurangnya perhatian dari masyarakat. Banyak sekali keterlambatan, banyak yang kekurangan makanan, terus juga air bersih gitu, Pak. Bagaimana, Pak, Bapak menanggapi ini dari opini masyarakat? Memang di saat kondisi malam itu memang ada hal-hal yang mungkin belum bisa tersentuh secara langsung, tapi kami dari BPBD Provinsi selaku tim pos pendamping, karena wilayah kejadian bencana ini ada di wilayah Kota Manado yang merupakan kewenangan dari Pemkot Manado, dan kami provinsi, BPBD Provinsi mendampingi teman-teman pemerintah di Kota Manado dalam rangka upaya penanganan pengungsi. Memang kami akui ada beberapa yang mungkin belum tersentuh di saat malam itu, tetapi kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Manado karena wilayahnya pemerintah Kota Manado kan. Dan pada kemarin hari Pak Wagub juga sudah turun ke beberapa lokasi, hampir 5 atau 6 lokasi, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Dan hari ini juga kami sementara proses bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal penanganan pengungsi. Karena memang di saat kondisi darurat banyak sekali yang memang harus dilakukan pada saat itu, dengan terus kami harus di tengah kondisi yang tidak normal, kami harus berkoordinasi terus dengan Pemkot Manado dalam hal bagaimana upaya penanganan untuk pengungsi. Yang pasti dari pihak BPBD sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin gitu ya untuk bisa membantu masyarakat. Dan kalau boleh tahu juga Pak Adolf, apa nih yang sudah dilakukan upaya BPBD juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana nih, Pak? Ya. Terima kasih. Kami minta juga masyarakat yang ada di sepanjang Das Tondano, yang demikian juga Das Sawangan untuk hati-hati, karena ini masih ramalan BMKG masih maksimal hujannya sepanjang bulan Maret. Jadi untuk lebih hati-hati, untuk waspada, karena alam tidak bisa ditaksir, dan kita berusaha untuk membantu terus masyarakat. Dan kami juga hari ini bersama Dinas Pangan sudah mendata apa yang ada, dan secepatnya kita akan menyalurkan bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Oke, baik. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini nanti juga kita sambil menunggu ada Kepala Dinas Pangan Sulawesi Utara juga akan menjadi narasumber kita di hari ini. Tapi beliau masih dalam perjalanan gitu ya. Nanti bersama Bapak Franky Titingon gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama kami di Forum Kawanua. Dan kami menginformasikan lagi juga untuk Anda, mengingatkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, memberikan opini Anda, pendapat Anda juga di hari ini Anda bisa bergabung di program kami di Forum Kawanua. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga di line telepon kami di 082195835080 dan Anda juga bisa bertanya melalui live YouTube kami di RRI Manado ya. Dan terus bersama kami di Forum Kawanua, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik pendengar, kembali bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Forum Kawanua. Di hari ini masih bersama dengan Pak Adolf ya, selaku Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara, dan juga bersama dengan Bapak Dani Repi selaku Pusat Data Operasi BPBD Sulawesi Utara ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya pendengar terkait topik kita hari ini, Manado dilanda bencana, tentunya Anda bisa bergabung di 082195835080. Baik, sudah ada penelpon di hari ini. Halo, selamat pagi Forum Kawanua.
Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak RRI siapa? Manado. Dengan Ya. Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Bapak Joli Ratu Banua dari Kakas. Nah, Kakas. Oke, Bapak bisa dikecilkan sedikit volume radionya Pak? oh ya, sebentar. Iya. Ya, halo. Ya, sudah bos. Sudah Ya, bisa? oke, sudah. Tapi dikecilkan lagi Pak, masih Pak. Ya, baik. Halo. Ya, oke. Ya, Pak Joli tadi ya. Ya, Pak Joli, silakan Pak pertanyaannya. ya. Saya sih selamat pagi dulu buat narasumber. Ya. Begini Bu, kalau menurut saya yang perlu dilakukan oleh terlebih para pemangku-pemangku kebijakan itu termasuk BPBD ya. Mungkin menurut saya itu mitigasi bencananya mungkin lebih diperbanyak lagi ya. Jadi mitigasi bencana agar supaya masyarakat itu lebih paham ketika terjadi bencana apa yang mereka harus lakukan. Ya, supaya kalau yang saya lihat itu nanti airnya sudah naik, sudah tinggi, baru mereka seperti minta bantuan begitu. Nah, ini yang saya pikir mitigasi bencananya itu masih kurang ya sosialisasinya. Jadi saya rasa itu saja mungkin untuk menjadi tugas bahkan tanggung jawab daripada seluruh pihak terkait agar supaya mitigasi bencana kepada masyarakat itu lebih digencarkan lagi sosialisasinya. Oke, Itu baik. saja mungkin Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joli di Kakas yang hari ini yang sudah bergabung gitu ya di Forum Kawan Wadi hari ini. Mungkin Pak Adolf ingin menyampaikan atau menjawab dari pertanyaan Pak Joli ini, bagaimana Pak mitigasi Terima kasih, bencana? Ibu Yalin. Terima kasih Pak Joli atas saran yang sangat positif juga. Memang mitigasi bencana itu harus diutamakan. Sehingga, tapi ini juga kalau curah hujan kan sudah ada perkiraan dari BMKG Iya. yang bisa Selalu diinformasikan Ya. juga sebenarnya. itu selalu diinformasikan ke masyarakat, dan yang pasti namanya dia tinggal di pinggir kuala itu atau pinggir sungai, apalagi Das Tondano itu sungai yang cukup besar melanda membelah Kota Manado. Jadi untuk lebih waspada kalau ada curah hujan tinggi, yang pasti untuk awas, apalagi ini kan puncak. Iya. Kalau puncak kan biasanya curah hujan itu di atas rata-rata dan mengancam kita sekalian, apalagi yang tinggal di sepanjang sungai. Dan itu memang yang punya wilayah juga memang Kota Manado. Iya. Jadi memang harus kita kerjasama sama badan bencana yang ada di Kota Manado. Dan di sini apa ada upaya Pak dari BPBD sendiri gitu ya untuk mungkin membuka pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat? Adakah seperti itu dari BPBD sendiri? Nah, memang daerah kita kan provinsi 15 kabupaten kota sangat luas. Iya. Kita sudah bikin kemarin di Kabupaten Minasa. Nah, mungkin ini karena memang juga terbatas. Jadi kita akan berusaha untuk Kota Manado juga kita akan bikin juga. Jadi sehingga masyarakat lebih paham. Iya. Karena bencana kan bukan cuma bencana hujan. Karena kemarin juga kita tahun kemarin dilanda erupsi gunung, yang Gunung Ruang juga, Iya. itu lagi repot lagi itu. Jadi kita ini di sini memang setara sebagai boleh dikata supermarketnya bencana alam. Ada 14 gunung berapi. Iya. Yang kemarin kita sempat level 3 itu yang 3 gunung. Satu di Pulau Siau, Gunung Karangetang, di Sanger, Gunung Awu, dan di Gunung Lokon. Jadi ya kita juga harus hujan. Kayak berapa tahun lalu? Kemarau juga Ya, Pak, kemarau. Nah, itu yang kita harus jaga. Danau, Tondano, yang terutama sebagai sumber air, sumber energi listrik, harus dijaga dari ancaman-ancaman, di mana juga Danau Tondano sudah dikerjakan sekarang oleh Bapak TNI. Dan jadi tentunya mitigasi bencana ini juga akan direalisasikan juga Harus oleh BPBD sendiri gitu ya. Ada telepon lagi hari ini?
Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak Dengan siapa Pak di mana? Sartono di Kombos. Pak Sartono di Kombos, silakan Pak. Ya, paling rawan. Mhm. Dan beberapa hari yang lalu memang ini betul bencana ini alam. Mhm. Kita kembali ke diri masing-masing. Toh masyarakat. Mhm. Jangan cuma salahkan ini, salahkan itu. Tapi bagaimana orang membenahi hal ini? Karena ini bicara bencana alam ini sudah lama. Iya. Dari 2001, 2014. Mhm. Nah, jadi pengalaman kita masyarakat Kota Manado dengan situasi dan kondisi karena ini alam, kalau berbicara alam, berarti kembali pada diri kita masing-masing mengantisipasi hal itu. Ini cuma masukan. Yang kedua, yang saya mau tanya, apakah itu Pak keluarga Waluntukan yang ada di Kombos itu, yang berapa hari yang lalu kena bencana sampai belum lama juga ada kena bencana, dan ini longsor paling terbesar. Ada rumah tangga untuk situ. Apakah orang ini sudah ditangani atau belum? Itu satu, mohon maaf Pak. Baru yang kedua, ini cuma usul. Lalu boleh bukan cuma Bapernas, ala juga boleh dilibatkan juga apa yang di Kota Maja ini Manado jaga dalam nama ini dia yang pakai baju biru ini. Tagana. Damkar. Damkar. Bukan cuma pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran dilibatkan kan boleh juga tuh. Cuma usul. Itu yang kedua, kalau ini data-data ini apakah ini ada kategori data yang musibah yang kena musibah kematian dengan hanya kena bencana begitu, itu bagaimana mau hal itu mau antisipasi? Karena paling bagus Pak, karena yang lebih mengetahui ini Kak Pala. Pala ini kan bagus kasih sebelum panas atau sebelum bencana terjadi atau kan belum dapat kasih itu. Jadi Pala itu yang seharusnya data lebih dulu. Baru data itu kasih kepada bapak-bapak. Oke, baik. baik. Lebih mengetahui dan. Yeah. Karena kalau begitu juga kalau dong bapak langsung langsung kepada yang kena bencana ya yang salah lebih bagus. Cuma takut ini Pak, yang hal-hal begini, itu hal-hal begini yang orang mesti jaga. Iya. Karena Pala juga manusia, jadi bukan untuk mau apa dan mohon maaf beribu maaf. Iya. Jadi mudah-mudahan kembali pada orang supaya situasi dan kondisi Kota Manado patut tahu. Karena ini memang seorang bilang karena hari-hari tiap tahun mesti begini. Iya. Dan berarti orang juga masyarakat dan cuma mau pemerintah, orang juga harus tahu menjaga orang lingkungan, menjaga orang got-got, menjaga orang keadaan di sekitar, jangan sampai kalau jam terjadi sampai itu. Karena ini semua yang menjadi penampung ini di ujung sungai sana, dari got-got yang jaga tinggal lagi di kampung ini, dari got-got kecil di kampung, bukan dari air laut pun naik kemari. Jadi orang masyarakat itu harus tahu, lupa di Tuna, saudara-saudara di Tuna, kan air dari got situ. Kalau belum ada bencana, belum ada hujan boleh lempar rumpuh, setelah datang hujan tersumbat air naik, banjir lagi. Baik Pak Sartono. Orang, supaya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Nah itu tulang supaya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan sama kami sekali. Baik. Orang-orang yang betul-betul bekerja sama demi keselamatan kita semua. Baik. Terima kasih Pak Sartono ya yang ada di Kombos hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Bagaimana bisa Pak Adolf atau Pak Dani yang menanggapi, silakan. Ya Pak Sartono, terima kasih saran yang sangat jitu. Memang Yuntombak itu Pala karena kemarin harus Sabtu pas kejadian bencana saya bersama Pak Gubernur, Pak Majen Purnawirawan Julius Silvanus dan Pak Kapolda, Pak Irjen Pol Roy Kelangi langsung turun. Pala yang sambut kita dan Pala yang menginfokan ini data-datanya yang kemarin kita, sehingga Pak Gubernur bersama Pemkot Manado dalam ini Pak Wali Kota akan berusaha untuk membersihkan. Ya itu memang juga kembali lagi ke masyarakat. Pak Sartono bilang tadi itu betul, karena begitu banyak kaleng-kaleng aqua, sampah-sampah bertebaran sehingga selokan-selokan tersumbat. Dan juga saya yakin Pak Wali Kota Andre Ang juga sudah berusaha. Kemarin sudah menggali, tapi memang ada titik-titik yang sulit dijangkau oleh alat Pak Sartono. Karena alat tidak bisa masuk, karena sudah penuh dengan pemukiman. Nah, itu juga menjadi kendala.
dan akan kolaborasi bersama untuk kita melakukan pembersihan seperti yang sarankan oleh Pak Gubernur Provinsi Utara ke depan. Dan damkar juga kemarin sangat membantu. Memang betul damkar ada turun. Pas ruas jalan Palampa itu dibersihkan, damkar langsung turun membersihkan ruas jalan karena licin, karena becek kan. Jadi langsung terbuka. Cuma memang yang ada di Kuala Bengkok itu airnya naik. Di situ ada alat kerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi yang sudah standby 24 jam untuk menggali kalau ada hambatan-hambatan di istilahnya di Kuala Bengkok, di Palampa itu yang sering tergenang. Demikian. Oke, bisa ditambahkan oleh Pak Dani tentang korban longsor juga Pak yang tadi juga diinformasikan. Terima kasih Pak Sartono. Ini masukan sangat baik juga bagi kami. Yang pertama, tadi Pak Sartono sampaikan bahwa peran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, karena ketika terjadi bencana yang duluan merasakan itu adalah masyarakat. Masyarakat adalah kaum yang paling pertama menerima dampak bencana. Dan kami selama ini setiap tahun melakukan upaya-upaya bagaimana pengurangan risiko bencana terhadap masyarakat dengan melakukan beberapa pelatihan, diskusi bersama dalam rangka bagaimana mengurangi risiko. Kalau bicara soal bencana itu, kita tidak bisa menolak ancaman fenomena bencana alam, tapi kami hanya bagaimana bisa mengurangi risikonya ketika bencana ini datang. Dan peran masyarakat itu sangat berfungsi karena ada slogan bilang torang jaga alam, alam jaga torang. Nah, itu bagian dari apa yang Pak Sartono katakan, bagaimana kita membudayakan untuk sadar dalam hal membuang sampah, membersihkan lingkungan sekitar. Karena masyarakat yang paling paham wilayahnya mereka sendiri. Kami hanya bisa menyampaikan upaya mitigasi dalam bagaimana mengurangi resiko ketika banjir datang. Karena banjir ini adalah bencana yang sudden onset, dia prosesnya agak lama. Beda dengan gempa bumi, rapid onset. Dia kita tidak pernah tahu kapan gempa bumi mau datang. Kalau banjir kan tidak mungkin air datang langsung 2 meter. Air itu datang perlahan-lahan. Jadi tapi bersyukur bahwa masyarakat di wilayah Das Tondano, karena tadi Pak Sartono bilang so makanan hari-hari ini. Jadi masyarakat sini sekarang so paham sekali, sudah bersahabat dengan alam, lebih memahami kondisi wilayah. Mereka tahu mana saat mereka harus mengungsi, mana saat mereka harus bertahan. Dan memang ada beberapa wilayah yang kami lakukan upaya evakuasi, terutama anak-anak dan lansia. Itu yang memerlukan bantuan dari pemerintah, kami dalam rangka mengevakuasi. Dan masalah data orang yang meninggal, memang kalau yang baru-baru terjadi di Manado ada 2 korban meninggal, yang di Maleneng dan di wilayah Manado Utara di Tuminting. Untuk korban yang meninggal akibat bencana alam itu pasti akan ditangani oleh pemerintah setempat. Ya, kalau di wilayah Kota Manado akan ditangani oleh pemerintah Kota Manado. Dan untuk korban yang tidak meninggal, yang terdampak akibat bencana, misalnya kerugian atas kejadian bencana, itu masih sementara dilakukan upaya-upaya dari pemerintah kota. Bagaimana kita melakukan kajian kebutuhan pasca bencana dulu, nanti diupayakan oleh pemerintah kota bagaimana upaya menangani masyarakat yang terdampak. Baik. Ada penelpon lagi di hari ini di program kita ya di Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Fiona. Ibu Fiona di? Ya. Kalau di Ibu Fiona, maaf Ibu Fiona di mana Ibu? Ranomut. Oke, silakan Ibu. Waktu yang hari pertama itu pas hujan keras, langsung ada banjir itu, di lingkungan 1 ada longsor 4 rumah yang agak ke atas kamarnya hancur. Terus kalau yang kedua ini samping kiri kanan depan rumah juga longsor, jadi rumahnya tergantung. Yang depan rumahnya longsor itu di bawahnya ada rumah lagi. Terus ketimpa longsor hancur rumahnya. Terus ada
seorang ibu yang sakit ginjal, baru keluar rumah sakit, terus ada cucunya punya teman datang. Terus tiba-tiba kaget-kaget kan tanah longsor, kita kan nggak tahu namanya musibah kan. Walaupun kita sudah berhati-hati, namanya musibah datang tiba-tiba, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kena apa? Ketimbun tanah sampai dada. Untungnya cucunya berhikmat, langsung dia loncat, dia juga hampir ketutup tanah. Langsung loncat, langsung cari tetangga yang dekat rumah, langsung minta tolong. Itu ada teman saya ketimbun tanah sampai di leher, minta tolong. Dia untung anak itu perempuan, nggak dewasa, ambil totara untuk anak cewek itu bergantung. Dia pegang totara itu supaya dia nggak lebih ke dalam lagi karena tanah masih turun-turun lagi longsor. Terus panggil tetangga, ada anak satu saya di rumah sama seorang bapak, cepat-cepat lari, hujan deras itu. Tanah masih longsor, terus cepat-cepat mereka baku itu angkat tanahnya. Yang ingin ditanyakan apa ini, Bu? Ya, yang ingin Ibu tanyakan apa? Yang ingin Ibu sampaikan apa, Bu? Langsung sampai saja. Sekarang kan masih hujan, belum ada bantuan. Baru di samping rumah saya juga begitu longsor, jadi 4 rumah. Masih ketimbun tanah, soalnya belum ada yang bisa bantu mereka. Untungnya seorang ibu yang ketimpan rumah, ada temannya, cucunya kena tambun tanah itu. Untuk ada adiknya di dekat patung kuda, mereka tolong ambil nginap di rumah mereka. Iya, langsung poinnya saja Ibu, berarti bantuan ya di sini ya, kami bisa. Makasih. Iya, oke, baik. Terima kasih Ibu Fiona yang ada di Ronomot ya. Yang tentunya bagaimana nih Pak? Kalau bantuan, kalau keluhan dari masyarakat langsung seperti ini, apakah bisa langsung ditangani? Bantuannya seperti apa? Nanti kita cek lagi lokasi Ibu Fiona. Karena ini bencananya begitu luas juga. Iya. Jadi di beberapa lokasi, tentunya di beberapa titik Kota Manado semuanya mengalami bencana juga gitu ya. Kalau dari Pak Dani sendiri gimana tambahkan Pak? Untuk Ibu Fiona, di wilayah Ronomot yang terdampak tanah longsor, kalau persoalan bantuan nanti kami tetap akan berkoordinasi dengan Pemkot Manado. Karena memang Pak Wali Kota juga sudah bekerja keras. Semua lokasi titik, rata-rata lokasi titik bencana banjir dan tanah longsor sudah dikunjungi oleh Pak Wali Kota. Dan pemerintah Kota Manado juga sebentar melakukan pendataan, dan setelah mungkin habis pendataan ada apa yang harus dilakukan dalam rangka melakukan bantuan kepada korban bencana. Dan kami terus berkoordinasi dengan kami dari pemerintah provinsi. Terus berkoordinasi dengan Pak Wali. Oke, dan tentunya terima kasih ya untuk masyarakat ya. Juga oh ya, silakan Pak. Diminta masyarakat Manado untuk kesadaran. Jangan udah risiko tinggi, udah tebing, daerah juga longsor, dibangun lagi rumah. Jadi itu yang juga harus lebih. Jadi perhatian juga masyarakat ya. Sadar diri lah. Apalagi di bantaran sungai. Sudah tahu-tahu. Air bisa naik kapan saja, jadi jangan ambil resiko. Begitu ya. Pikir baik-baik, pikir matang-matang untuk kebersamaan kita. Baik Pak Adolf. Yang pasti sekarang ada lagi penelpon yang sudah bergabung di hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Elik di Pelampa. Oke, silakan Pak Elik. Iya, selamat pagi Bapak. Silakan Pak Elik. Iya, ya pasti nampaknya terputus atau bagaimana nih? Halo? Iya, halo. Silakan Pak Elik. Begini Pak, orang di Pelampa tuh memang dampak sekali waktu itu banjir. Kan dekat jembatan Maesa tuh, antara Perkamil dan Pelampa. Memang orang tuh hari Jumat sore itu kan longsor di bawah dan di masuk Pelampa longsor. Seperti itu. Cuma orang sekarang keluhan begini Pak, sampai sekarang orang mau bersih air mati, ale mau memasak ini boleh. Ini dari masyarakat coba minta tolong. Cek dan ke PAM. Tolong seberapa kali telepon, dorang cuma alasan, dorang masuk air, masa kamu masuk air, ini air tadi kolam masih tinggi. Tadi lantaran dekat Kuala, Kuala sama. Sini Kuala turun, airnya jalang. Nah ini yang orang masyarakat bingung. Kalau orang ada sumur, tidak masalah. Kalau orang cuma air PAM, mau masak, air minum, seperti itu dari hari Sabtu sampai sekarang. Seperti itu. Kalau boleh bapak-bapak coba cek dan
Apa dong kendala orang di Palambat? Coba kalau orang mau bayar air itu terlambat, mau denda. Oke. Nah, dan kedua Pak, orang tuh hari Jumat malam, jam 7, memang orang lihat petugas sudah lihat Brimob, ada masuk di lorong aspal. Ada PM itu anak-anak, air kan sampai di dada situ. Cuma yang di daerah jembatan ini, orang ada satu rumah, itu ada tampung buat orang, ya. Soal bantuan waktu itu belum ada. Cuma itu ada ambil langkah dari gereja dong, bawa bubur, makan dan cuma orang malam itu. Nah, cuma itu dia sampai hari Minggu cuma mungkin nasi kuning cuma itu. Tapi orang nyenak masalah untuk makanan. Cuma ini air. Air ya Pak ya. Oke, baik. Kalau orang ada sumur, nggak masalah. Baik. Nah ini kira-kira bapak-bapak boleh mau minta tolong cek dong bro. Aha. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elik yang ada di PAL 4 gitu ya. Ini bagaimana nih Pak Dani bisa atau Pak Adolf Ya, kalau masalah air ini? Masalah air. Memang karena aliran sungai itu sangat pekat, banyak mengandung tanah, makanya mungkin PAM lagi sementara off, tapi hari ini mungkin sudah jalan, kalau tidak salah. Iya. Jadi diminta untuk Bapak Elik di Palampa untuk sabar, dan kita juga akan berkoordinasi dengan Pemkop Manado, Badan Bencana Manado untuk kalau bisa untuk cepat mensuplai air bersih kepada masyarakat yang di daerah sektor Palampa. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Polri, khususnya Brimob, yang sangat tanggap juga bersama Bapak-Bapak TNI, di mana kalau tidak salah Palampa itu Batalion A membantu mengevakuasi masyarakat yang korban banjir, dan yang untuk arah ke Malalayang juga itu ada Batalion C juga yang turun bersama-sama kita dan balai jalan untuk membuka akses jalan, karena itu yang paling penting juga karena bahan baku makanan segala macam yang itu dari provinsi Gorontalo kan lewat situ, Mbak. Jadi itu sangat membantu dan aksesnya sudah terbuka, sudah aman. Baik, jadi di sini BPBD Sulawesi Utara sendiri tidak hanya bekerja sendiri, tapi berkoordinasi juga dengan pihak-pihak lain gitu ya Pak ya. Oke, dan kalau boleh tahu ini Pak, apa saja nih yang harus dilakukan gitu ya, pesan penting gitu ya BPBD kepada masyarakat terkait bencana ini yang harus mereka waspadai juga gitu. Bisa disampaikan Pak sedikit? Yang pertama pasti kesadaran masyarakat. Jangan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sudah sering Pak Wali Kota turun ke lapangan, ngomong ke masyarakat, itu saluran tersebut tersumbat karena begitu banyak aqua yang sampah-sampah buangan dari masyarakat. Jadi dia kembali lagi ke kita. Jadi itu kesadaran masyarakat. Terus ya memang alam. Jadi kita juga sebagai orang percaya selalu meminta untuk menjauhkan dari bencana-bencana dan alam, sehingga kita dijauhkan juga dari bencana-bencana yang ada. Jadi intinya itu kesadaran masyarakat. Karena bencana alam ini tidak bisa diprediksi gitu ya Pak ya. Tapi semuanya kita kembali ke diri kita, semuanya pasti ada hikmah, ada alarm sendiri. Kalau misalkan ada terjadi sesuatu yang tidak bisa ditanggulangi gitu ya, kita langsung cepat-cepat gitu mengantisipasi gitu ya. Oke, yang pasti bisa ditambahkan lagi Pak Dani Repi. Terima kasih. Apa yang harus ini mungkin diingatkan kepada bagi masyarakat dalam rangka mencermati kondisi alam di Sulawesi Utara, terutama di Kota Manado, karena berdasarkan perakiraan dari BMKG sampai dengan bulan April itu kita masih intensitas hujan dan sifat hujan masih menengah, bisa sampai dengan lebat. Jadi disampaikan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, misalnya di bantaran sungai atau tinggal di wilayah perbukitan di lereng yang ada potensi tanah longsor, lebih peka lagi melihat kondisi alam. Apabila terjadi hujan sudah di atas setengah jam, sebaiknya menghindar dulu. Karena rata-rata kejadian orang korban bencana itu paling banyak, survei dari hampir 5-10 tahun berjalannya, orang yang meninggal akibat bencana itu rata-rata tanah longsor. Karena itu tanah longsor datang dengan tiba-tiba kan, sesaat. Jadi rata-rata orang itu meninggal karena dia tidak tahu bahwa kondisi belakang rumahnya itu yang ada lereng di atas 35 derajat itu sangat berpotensi untuk longsor. Jadi disampaikan kepada masyarakat apabila hujan yang cukup deras sudah di atas setengah jam, hampir 1 jam, ya sebisa mungkin menghindarkan diri dulu dari daerah yang terang rasa di situ ancamannya tinggi. Kalau
yang tinggal di bantaran sungai juga rata-rata masyarakat sudah paham kalau hujan sudah di atas setengah jam mereka harus bisa mengevakuasi diri secara mandiri. Dan juga kepada masyarakat yang lain, kiranya dia kalau di saat hujan deras, angin kencang, sebisa mungkin mengurangi aktivitas. Karena ada beberapa kejadian baru-baru di Jalan Raya Manado Tomohon, korban akibat kena tertimpa pohon tumbang kan di jalan. Itu perlu diwaspadai juga. Karena dari hari Jumat kemarin itu di daerah wilayah kabupaten kota di Minahasa, di Bolmong, di Bolamondo Utara, Bolamondo Selatan, di Minahasa Selatan banyak sekali kejadian tanah longsor yang diikuti dengan pohon tumbang. Pohon tumbang itu bisa jadi di jalan, di pemukiman. Ini itu juga perlu diwaspadai. Dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu di saat kondisi lagi ekstrim. Dan tentunya juga dari ini ya BPBD tetap menyalurkan bantuan juga tetap ada untuk masyarakat gitu ya. Iya. Sesuai memang prosedur kami, prosedur dalam rangka bagaimana pendistribusian logistik itu akan sementara berproses sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh wilayah terdampak, misalnya Pemkot Manado. Dan tentunya Pak Adolf juga bersama tim tetap ya turun ke lapangan juga gitu ya Pak ya. Semangat terus, semangat 45 tetap. Jadi kita sementara koordinasi dengan Dinas Pangan untuk secepatnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Baik, yang pastinya di hari ini terima kasih Bapak Insinyur Adolf Tamengkel ya selaku Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara sudah hadir di studio, dan juga terima kasih untuk Bapak Dani Repi selaku Pusat Data Operasi BPBD Sulawesi Utara. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir di Forum Kawanua di hari ini. Siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa hadir lagi ya Pak ya, memberikan informasi kepada masyarakat. Salam tangguh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Iya, yang pastinya tetap semangat juga untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado. Tadi beberapa opini dari masyarakat juga yang sudah bergabung di 082195835080. Terima kasih yang sudah bergabung di Forum Kawanua dengan topik kita hari ini Manado dilanda bencana. Dan tentunya saat lagi akan kita hadirkan Manado Siang, ada banyak program-program spesial yang selalu Pro 1 hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, saya Lin Salviani undur diri. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.